Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor kopling di jalan raya guys. Nah, karena dari kalian juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita belajar motor kopling di jalan raya. Dan buat kalian juga yang punya pertanyaan, kalian pengen request video apa, langsung kalian komennya di bawah guys. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys. Karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trick gimana cara kita merawat motor kita, gimana cara kita merawat mobil kita agar seperti baru terus guys. Dan di channel ini gue membahas gimana sih cara belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Langsung aja kalian kepoin di channel ini guys. Oke, yuk langsung aja kita belajar guys. Yuk guys, kita udah sampai di jalanan raya guys. Ini adalah jalan besar, dan gimana sih caranya kita berkendara di jalanan besar seperti ini guys. Oke, nah sebelum berkendara kita pakai sarung tangan dulu guys. Nah, kenapa kita harus wajib pakai sarung tangan? Supaya menjaga kita di jalanan agar tetap aman guys. Misalkan amit-amitnya kita crash atau ada apa-apa di jalan, kita tetap aman guys. Dan buat kalian juga yang lagi cari sarung tangan, gue udah pernah review sarung tangan dari Rp10.000 sampai Rp170.000. Perbedaannya apa aja, plus minusnya apa aja, build quality dan lain-lain, udah pernah gue jelasin lengkap di video itu guys. Buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas guys. Oke, nah ini kita pertama kali nyalain dulu, kita onin. Nah, kita wajib tunggu sampai indikatornya itu mati guys. Nah, kenapa kita wajib tunggu sampai indikatornya mati itu udah pernah gue jelasin lengkap guys. Dan gimana cara kita standar, gimana cara kita isi bensin dan lain-lain, itu perkenalan mengenai motor udah pernah gue bahas di video gue part 1 guys. Oke, buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas. Oke, nah ini tinggal kita starter aja. Nah, sebelum kita mulai, kita wajib lihat dulu guys ke belakang. Oke, kalau misalkan belakang kita udah aman, baru pertama kali ini kita tinggal tangkap dulu koplingnya, lalu kita injak ke depan, ke gigi 1. Oke, nah ini pertama kali mulai, ini kita lepas dulu koplingnya dikit-dikit, lalu kita isi gasnya guys. Nah, seperti ini, dikit-dikit aja kita isi gasnya, tahan dulu koplingnya, gasnya diisi. Nah, baru kalau udah dilepas full koplingnya, lalu udah motong ngegerung, kita pindahkan ke gigi 2, lalu kita gas kembali seperti itu guys. Nah, saat kita mau pindah gigi, saat kita mau pindah gigi guys, kalian harus perhatiin nih, ini kan kita mau masuk gigi 3, ini gasnya harus dibuang dulu sampai habis, lalu tangkap langsung masuk ke gigi 3, lalu kita gas kembali seperti itu guys. Nah, kalau kondisi seperti ini kita pakai gigi 2 aja. Oke, jadi posisi gigi itu disesuaikan dengan kondisi jalannya guys. Semakin padat, semakin pelan, kita posisi gigi semakin rendah, dan semakin kecepatan tinggi, semakin cepat, semakin tinggi gigi yang dipakai. Nah, ini kalau misalkan udah ngegerung seperti ini, kita pindahkan ke gigi 3. Nah, ini kita lihat guys, kalau misalkan di depan nih, ini kan ada garis kuning ya guys ya. Nah, garis kuning ini menandakan dia tuh adalah jalan nasional yang dia tuh menandakan perpindahan antar provinsi. Nah, makanya kenapa dia garisnya warna kuning bukan warna putih guys. Nah, ini kita gas pelan-pelan ya guys ya. Nah, ini kalau misalkan di jalan yang seperti ini ada 2 guys. Oke, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau misalkan kita berkendara di yang sebelah kanan, ini adalah jalur cepat. Nah, kalau misalkan kita mau berkendara di jalur kiri, ini adalah jalur yang lebih pelan guys. Nah, kalau misalkan buat kalian nih para pemula yang baru belajar ke jalan, bawanya belajarnya itu di sebelah kiri dulu guys, jangan langsung bawa ke kanan, karena yang sebelah kanan itu adalah jalur cepat guys. Oke, ini kita bawa segini aja udah cukup guys. Supaya 40 sampai 50 itu udah cukup, bener-bener cukup guys. Oke, gigi 3, gigi 4, nggak usah pakai gigi 5 atau gigi 6 dulu. Yang penting kalian lancar dulu gimana feel-nya bawa di jalanan. Kalian biasakan dulu, nanti semakin lama pasti semakin cepat guys. Oke, ini kita gas dulu. Nah, di depan tuh agak macet ya guys ya. Nah, ini kita buang gasnya, lalu kita tangkap tuh ditarik guys ya, koplingnya sampai habis, lalu kita turun ke gigi 2, lalu buka pelan-pelan koplingnya sambil diisi gasnya. Nah, lalu gas kembali. Nah, pelan-pelan aja guys. Nah, buka koplingnya, lalu gas. Nah, terus, nah kalau misalkan mau pindah ke gigi 3, ini gasnya dibuang, lalu koplingnya langsung ditarik guys. Pindah ke gigi 3, lalu gas kembali, koplingnya dilepas. Nah, seperti itu guys. Oke, nah kebanyakan nih para pemula salahnya gini. Begitu kalian mau pindah gigi, nah ini akan gue contohkan ya guys ya, dari gigi 2 guys ya. Nah, kalian kalau misalkan mau pindah gigi ke gigi 3, mau bukan hanya ke gigi 3, mau naik gigi aja ya guys ya. Semua setiap kali mau naik gigi, begitu gasnya dibuang, begitu mesin tungung, nah begitu gasnya dibuang, koplingnya langsung ditangkap guys. Oke, nah kebanyakan pemula itu salah di mana? Begitu mau naik gigi, gasnya itu dibuang. Ya akan gue contohkan. Harusnya seperti ini guys. Oke, nah harusnya, nah
mau dibuang langsung di tangkap, pindah gigi 3 lalu gas kembali. Kebanyakan para pemula salahnya di sini guys. Ini akan gue contohkan ya guys ya. Oke, di sini nih posisinya gigi 2. Nah, ini mau naik gigi harusnya kan langsung tangkap. Ini tuh enggak. Nah, udah deng baru pindah gigi 3. Nah, itu guys yang salah guys. Oke, makanya kenapa perpindahannya tuh nggak smooth. Itu kalau misalkan untuk para pemula itu kebanyakan problemnya di situ. Begitu pindah gigi itu kenapa? Ngung dulu. Nah, itu karena gasnya dibuang dulu. Harusnya begitu gas dibuang langsung kopling ditangkap. Lalu pindah gigi lalu digas kembali, koplingnya dilepas. Seperti itu guys. Oke, ini akan gue contohkan ya guys ya. Harusnya seperti ini dari gigi 2. Nah, begitu gas dibuang langsung tangkap masuk gigi 3 lalu gas kembali. Seperti itu guys. Supaya menghindari motor tuh ngedeng seperti itu guys. Jadi RPM tuh udah naik, harusnya up ke gigi selanjutnya, ini malah begitu udah naik turun lagi ritmenya seperti itu guys. Oke, nah di sini pindah gigi 3. Nah, kita harus perhatikan ya guys ya, kalau misalkan jalurnya seperti ini kita nggak boleh mendahului guys. Oke, karena ini kan jalurnya tidak putus-putus, ini kan jalurnya lurus seperti ini. Nah, ini tuh nggak boleh ya, ini tuh adalah jalan nasional. Sebenarnya jalan nasional dan yang kuning ini kan jalan nasional. Kalau misalkan jalan nasional dan jalan biasa tuh nggak ada bedanya guys, itu cuman pemberitahuan aja. Cuman kalau misalkan kita berkendara itu tuh harus mematuhi, misalkan dia garisnya lurus seperti ini. Nah, itu tuh tandanya kita nggak boleh mendahului guys. Oke, nah untuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya guys ya, untuk dari model rambu-rambu lalu marka jalan itu udah pernah gue jelasin ini tuh apa, lalu yang sebelah kiri itu apa segala macam itu udah pernah gue jelasin khusus untuk marka jalan dan rambu yang ada di Indonesia guys. Buat kalian yang belum nonton, kalian klik aja di atas guys. Oke, itu kalian wajib tahu guys. Sebelum kalian berkendara ke jalan raya, kalian harus tahu marka-marka jalan dan peraturan apa aja sih yang ada di Indonesia guys, supaya kita tuh nggak salah ya guys ya. Kita tuh nggak, kalau misalkan berkendara itu nggak ditilang polisi dan nggak membahayakan pengendara lain guys. Nah, kalau kondisinya macet seperti ini kita tangkap aja guys. Oke, kita nggak usah digas. Oke, tangkap aja. Lalu kita turunin aja. Oke, ke gigi 1 kalau pelan seperti ini. Nah, kita kebalikan ya. Begitu kita lepas koplingnya, gasnya diisi dikit. Nah, begitu gasnya dibuang, koplingnya ditarik. Seperti itu guys. Jangan gasnya dibuang, kopling nggak ditarik. Nanti motor itu akan mati guys. Nah, seperti itu. Jadi ini kita gas. Begitu kita gasnya dibuang, langsung ditangkap. Nah, begitu kita gas kembali, koplingnya dilepas. Seperti itu guys. Kebalikannya aja. Nah, buang, langsung ditarik koplingnya. Oke, ini kita pelan-pelan aja. Nah, jangan, kalau misalkan kalian belum lancar, jangan memaksakan di jalanan raya dulu guys. Oke, yang paling penting itu stabilkan komposisi setengah kopling dan gasnya itu kalian harus latihan di jalanan yang sepi dulu guys. Kenapa kalian harus berlatih di jalan sepi? Karena kalau misalkan kalian langsung berlatih di jalan raya, kalian tuh akan berhadapan dengan motor-motor, akan mobil. Nanti tuh pikiran kalian terbagi-bagi. Kalian harus mikirin kopling, setengah koplingnya harus setengah-setengahnya seperti apa. Lalu kalian harus merhatiin si mobilnya tuh kayak gimana guys. Makanya sangat penting buat kalian yang lagi belajar itu jangan, kalau misalkan belum lancar langsung bawa ke jalan guys. Apalagi kalau kalian belajar motor kopling ya, itu sangat-sangat berbahaya guys. Tidak disarankan guys. Oke, latihan dulu si koplingnya guys. Oke, mulai di jalanan biasa, setengah koplingnya itu seperti apa, lalu tanjakan, lalu turunan, itu beda-beda guys tekniknya ya. Kalau misalkan kita tanjakan tuh gasnya dan koplingnya tuh jauh lebih besar guys dibukanya. Oke, dan ritmenya tuh harus seperti apa, kita si remnya itu harus ditahan dulu baru kopling dibuka lalu diinjak. Dan itu udah pernah gue jelasin guys gimana cara kita melewati tanjakan guys. Oke, buat kalian yang belum nonton juga langsung kalian klik aja di atas guys. Di situ gue udah bahas lengkap di playlist ini guys. Jadi kalau misalkan kita berkendara tuh harus, pertamanya tuh harus seperti apa. Oke, step-stepnya udah gue jelasin lengkap. Misalkan kalian mau belajar nih, awalnya harus belajar di jalan biasa dulu, lalu belajar di tanjakan, di turunan, di jalan sempit, itu semua udah gue bahas lengkap guys. Oke, jadi itu harus benar-benar kalian perhatikan. Nggak boleh kita kalau misalkan bawa ke jalan raya itu langsung kita bawa ke jalan tanpa kita tuh nggak ngerti, itu nggak boleh guys. Oke, nah ini kita gas ya guys. Ini kan posisinya agak menanjak nih, ini kita gas. Nah, kalau kita mau pindah ke gigi 3, ini kita buang dulu, masuk gigi 3, kita gas kembali. Nah, kalau garis putus-putus seperti ini kita boleh mendahului guys. Nah, kita boleh mendahului. Nah, kalau ada mobil kita kembali lagi ke sebelah kiri guys. Oke, lalu kita gas kembali. Nah, kalau misalkan kondisinya udah seperti ini, udah lancar seperti ini, kita nggak usah tengkep-tengkep, nggak apa-apa guys, nggak usah dimainkan. Oke, yang paling penting itu kita tuh kalau misalkan berkendara itu, kalau misalkan kondisinya ngerem pelan-pelan, nah ini koplingnya harus dimainkan supaya motor itu nggak mati. Nah, ini kita gas pelan-pelan. Nah, ini kita
posisinya kalau kayak gini cukup di gigi 3 aja guys. Oke, posisinya ini agak menanjak dan 34 km. Nah, kita buang gasnya, lalu kita gas kembali. Nah, kita harus perhatikan setiap kali kita mau menyalip atau apa, kita lihat nih pembatas jalannya guys ya, maka jalannya kalau seperti ini kita boleh, dan kita perhatikan tuh di depan. Kita harus perhatikan kalau kita mau menyalip jangan sampai ada motor atau mobil di depan, dan itu akan berbahaya guys. Misalnya nih kita mau ke kanan di depan. Ini kita pakai sen kanan. Oke, supaya orang di belakang kita tahu kalau kita mau berbelok guys. Nah, ini kita turunkan ke gigi 1 ya guys ya, wajib ke gigi terendah. Oke, nah di sini lalu kita tunggu ya guys ya. Di sini ini motor-motor kasih jalan dulu. Oke, kita bisa tunggu di gigi N supaya kita tuh nggak capek ya narik kopling terus guys. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, ini semua ngantri ya guys ya ke belakang. Nah, itu di sini. Oke, ini kita tunggu aja. Kalau diem seperti ini agak lama nggak apa-apa guys, diturunin ke gigi N. Tapi kalau misalkan cuma sebentar, kita di gigi 1 aja guys. Nah, misalkan di sini nih, ini kan udah pada jalan ya guys ya. Ini kita tarik koplingnya masuk gigi 1, lalu kita gas kembali. Oke, nah gas, tekan gigi 2, gas kembali, buka koplingnya. Nah, kita mau pindah ke gigi juga sama guys. Buka. Nah, seperti itu, gas kembali, koplingnya dibuka. Nah, di sini dia udah minta naik gigi lagi, pindahkan lagi. Nah, seperti itu guys. Jadi harus benar-benar kalian feel-nya itu sampai terbentuk guys. Kalau misalkan kita berkendara ya guys ya, yang paling penting itu feel-nya. Kalian kalau misalkan belum ada feel-nya, latihan terus guys, pasti bisa sampai nemuin tuh setengah-setengah koplingnya seperti apa. Jangan sampai, contohnya kayak gini guys, misalkan ya, kalau misalkan posisinya seperti ini nih, kita pelan seperti ini, tapi kalian misalkan pakai gigi 6, ini pasti motor tuh endet-endetan seperti ini. Nah, itu tuh nggak boleh guys, itu akan merusak si mesinnya. Jadi harus disesuaikan. Misalkan kopelan kita pakai gigi 2 aja. Nah, tapi jangan pakai gigi 1 juga. Misalkan kalau misalkan pakai gigi 1, ini pasti ngegerung banget guys. Nih, misalkan kalian pakai gigi 1. Nah, itu bener-bener ngegerung. Jadi kalian harus sesuaikan posisi giginya dengan kondisi jalannya. Kalau seperti ini kita pakai gigi 3. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, itu ya guys ya, caranya kita berkendara di jalan raya guys. Oke, baik jalan raya, baik jalan yang seperti ini, semuanya itu tekniknya tuh seperti itu guys. Nah, cuman bedanya kalau misalnya kita berada di jalan raya itu, makanya jalan itu sangat banyak, dan kalian harus paham, dan juga kita tuh berhadapan sama motor, sama mobil, sama beca, dan lain-lain. Jadi itu kita harus benar-benar menguasai si setengah kopling, dan juga kita menguasai motor kita guys. Oke, semangat terus ya guys ya buat kalian yang masih belajar. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, ada yang mau bingung, mau ditanyain, langsung aja guys komen di bawah, dan secepatnya sedetail-detailnya bakal gue jawab guys. Oke, semangat terus. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah ya. Dan buat kalian juga yang ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah. Supaya request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys. Karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trik gimana cara kita merawat motor kita, gimana cara kita merawat mobil kita agar seperti baru terus. Dan di channel ini gue juga membahas gimana cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya tips and trik tentang otomotif terlengkap ada di channel ini. Oke, see you next video, bye-bye!